Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih. Saya sedang berada di Desa Kejobo Lor, Kecamatan Bogor Kidul, Kota Pasuruan. Saya sedang berada di lokasi yang menurut cerita orang-orang setempat, orang-orang tua setempat, di sana dulu pernah menjadi lokasi kuburan massal korban keganasan politik 65 atau PKI. Penduduk setempat mengatakan bahwa di sanalah dulu pernah dikubur orang-orang yang diduga anggota PKI yang dibunuh secara massal oleh aparat dan ormas, kemudian dikubur di sana. Makanya menurut beberapa orang penduduk lokal di daerah sini termasuk angker. Makanya mungkin kita baca Fatihah dulu agar arwah-arwah yang di sini tenang dan makhluk-makhluk yang ada di sini tidak mengganggu. Mengenai peristiwa 65 atau G30 SPKI, saya pernah mendengar dari mbah saya dulu bahwa pada tahun 65 memang terjadi huru-hara atau tragedi kemanusiaan yang sangat menggiriskan, di mana orang ketika itu dibunuh atau membunuh, hanya punya dua pilihan, yaitu dibunuh atau membunuh. Keadaan begitu genting sehingga tidak mudah dibedakan siapa lawan siapa kawan. Menurut mbah saya ketika itu hampir setiap hari sudah biasa orang melihat ada mayat mengambang di sungai atau mayat ditemukan di tegalan seperti ini, sudah biasa karena ketika itu memang siapapun bisa terbunuh dan bisa membunuh. Saya juga teringat dengan lagu Genjer-Genjer yang sering dibahas orang. Kita tahu bahwa lagu Genjer-Genjer asalnya adalah lagu daerah asal Banyuwangi yang saat itu menurut catatan sejarah yang valid merupakan lagu daerah untuk memprotes Jepang. Untuk memprotes Jepang yang menimbulkan kesengsaraan kepada rakyat setempat, akan tetapi menjelang tahun 65 lagu Genjer-Genjer dirubah liriknya. Awalnya genjer-genjer neng kedokan, agak lupa, tapi yang dirubah oleh orang-orang PKI dengan lekranya ketika itu menjadi begini: genjer-genjer bapak itu mati keleler. Artinya genjer-genjer bapaknya anak-anak mati di sembarang tempat, disunduki dibuang yang kedoan. Artinya lagu Genjer-Genjer versi PK ini sangat mengerikan karena di sana liriknya menceritakan soal kematian banyak orang yang bisa mati dimanapun dan mayatnya bisa ditemukan dimanapun, termasuk di sawah, di ladang-ladang. Berarti kita tahu, seperti Anda lihat, disinilah dulu menurut penduduk setempat dikuburkan orang-orang yang diduga terlibat dengan PKI. Akan tetapi anehnya, menurut beberapa saksi, ketika hendak disembelih, ketika hendak dieksekusi, banyak diantara yang mereka membaca syahadat. Itu artinya bahwa anggota PKI ketika itu, terutama dari rakyat jelata, itu sebenarnya tidak tahu apa tujuan mereka ikut partai PKI. Mereka hanya menandatangani surat pernyataan untuk menjadi anggota partai, kemudian diiming-imingi kesejahteraan. Bahkan menurut mbah saya, para anggota PKI itu, kader-kader PKI mengatakan bahwa sebentar lagi tidak akan ada perbedaan antara orang yang kaya dengan yang miskin.
PKI ketika itu mengkampanyekan bahwa akan terjadi sistem politik komunisme, sistem atau sistem ekonomi sosialisme yang mana kekayaan negara itu dibagi secara merata kepada penduduk setempat. Akan tapi yang mengerikan menurut mbah saya, ketika itu hampir semua penduduk diperintahkan untuk membuat lubang di pekarangan masing-masing dengan lebar 2 kali 2 meter, bahkan oleh pemerintah desa setempat. Para perangkat desa mengatakan kewajiban untuk membuat lubang itu di pekarangan itu mau diberi bantuan berupa bibit pisang untuk ditanam. Akan tetapi pada akhirnya inilah kebusukan PKI, bahwa lubang tersebut sebenarnya direncanakan untuk mengubur jasad orang-orang yang kontra PKI. Ketika peristiwa pemberontakan PKI berhasil, maka penduduklah yang akan dikubur di lubang tersebut. Saat itu juga para guru di sekolah-sekolah dasar terutama ya mendoktrin murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah meminta pensil. Ketika anak-anak mintalah pensil kepada Tuhan. Setelah berdoa, ternyata pensil tidak langsung datang dari langit. Oleh guru-guru PKI ketika itu ditegaskan kepada murid-murid yang masih polos itu bahwa Tuhan itu tidak ada, karena ketika berdoa pun tidak langsung diberi pensil. PKI dengan lekranya juga seringkali melecehkan Islam. Mereka pernah menanggap ludruk dengan lakon Gusti Allah mantu dan malaikat sunat. Bahkan di Madiun dan sebagian wilayah Pasuruan banyak ulama yang dibunuh, para santri dan ulama dibunuh dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan tidak jarang jasadnya hilang, tidak ditemukan. Nah, inilah lokasi ini merupakan bukti sejarah bahwa PKI pernah benar-benar ada, dan ribuan orang, terutama penduduk setempat, penduduk desa ini menyaksikan bahwa di sana dulu pernah ada kuburan massal anggota PKI yang ditangkap oleh aparat dan dieksekusi oleh aparat bernama rakyat. Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.